yang berupa ibadah. Contoh taat yang berupa ibadah itu adalah as-shalah, sembahyang. Ini kita sembahyang isya, taat kada? Taat. Maka ketaatan kita dalam ibadah ini tidak akan baik kalau kada modal 4 macam ini. Kalau kita bermodal sembahyang ini hanya bisa berwudu, hanya bisa rukun sembahyang, hanya tahu pembatal-pembatal sembahyang, bisa dipastikan kada cukup modal. Kada cukup modal. Kalau kada cukup modal, gagal. Jauh lawan sukses, jauh lawan berhasil, karena kada cukup modal. Terus modalnya apa? Modal kita beribadah taat dalam salah satu contoh adalah ibadah sembahyang. Modalnya bukan hanya tahu rukun wudu, istinja, rukun wudu, rukun sembahyang, tambahi modalnya 4. 1, al-ilmu billah, mengenal Allah. Nih kita berdiri di sembahyang, kenalah lawan Allah dulu. Nang disembah ni siapa? Nang menyembah ni siapa? Nang disembah ni siapa? Kenapa? Karena kata Imam Al-Ghazali, la tasihhu ta'at. Taat ini kada sah kecuali dia mengenal Allah. Nabi mengatakan la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Ibadah tidak akan sah kecuali mengenal siapa nang disembah. Nah, mengenal Allah ini kaitannya dengan iman. Kaitannya dengan iman. Kalau kaitannya dengan iman, urusannya adalah keyakinan. Kalau urusannya keyakinan, dia ada di hati. Kalau urusannya keyakinan, maka ilmunya adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Bicara tauhid ngarannya ilmu keyakinan, lalu tingkatannya ada yang disebut dengan tingkatan iman, tingkatan yakin. Ada yang disebut dengan iman kita ini iman ilmu yakin. Ada tingkatan iman kita ini tingkatannya ainul yakin. Ada nang lebih tinggi hakul yakin. Nang penting modalnya ada di antara nang 3 ini. Artinya kita sembahyang kalau kada mengenal Allah berarti kada bermodal. Taat ni kada bermodal. Kada sah. Tapi bukan berarti kada sah dalam pandangan fikih. Kada sah taatnya tuh kada benar. Terus supaya kita iman nih dalam menyembah Allah ini modal al ilmu billah, berarti ada iman,
ada keyakinan. Keyakinan itu lalu belajar sifat 20. Belajar sifat 20 dulu. Sebelum kita sembahyang nih, belajar dulu sifat 20. Lamun kita kada belajar sifat 20, siapa nang disembah? Kaina ditakuni orang, melihatlah saat menyembah Allah tuh, melihatlah lawan Allah Ta'ala. Repot toh. Seperti ini pernah ditanyakan kepada cucu Rasulullah, cucu Sayyidina Al-Husain. Husain anak Sayyidina Ali, anak Fatimah, punya anak Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Bakir. Muhammad Bakir punya anak Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq punya anak Musa Al-Kazim. Terus sampai ke zuriat-zuriatnya. Lalu Muhammad Al-Bakir pernah ditanya orang. Yang menanya ini seorang Arabi. Orang gunung aja menakuni, orang kampung aja menakuni. Pertanyaannya, hal ra'aitallahi na'abattahu? Pian saat sembahyang tuh melihatlah lawan Allah Ta'ala nang disembah. Melihatlah. Dijawab oleh Imam Muhammad Al-Bakir ibn Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhum, ujar sidin, lam akun a'budu man lam arahu. Aku tidak akan menyembah orang yang aku tidak melihat. Kalau bahasa kasar kita, bubungulan aku menyembah, aku kada melihat. Kita ini sudah bingung nih, mikir nih, sama aja laki-laki itu akan timbul pertanyaannya, kaifa ra'aitahu? Bagaimana engkau melihat Allah itu kayak apa dalam sembahyang? Kayak apa melihat Allah Ta'ala dalam sembahyang? Rahatan menyembah itu. Dijawab oleh sidin, lam tarahul absor. Aku sin kadang melihat lawan mata bang. Karena Allah Ta'ala kada bisa dilihat oleh mata kepala kita, oleh siapapun kecuali Rasulullah. Nabi Musa aja pernah hendak melihat zat Allah. Rabbi arini anzur ilaika, Tuhan nampakkanlah zatmu agar aku bisa memandangmu. Allah jawab, qala lantarani, Musa, engkau selamanya tidak akan bisa melihat zatku dengan mata kepalamu. Sudah begini aja, walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kata Allah, engkau pandang gunung yang besar itu aja. Nah, dalam tafsir ada nama gunungnya. Nah, apabila gunung itu tetap kokoh, tidak hancur, mungkin, atau bahasa kita, engkau akan sanggup melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'ika.
Begitu Allah menampakkan diri, sebenarnya bukan zat yang menampakkan Allah, hanya cuma nur. Nur itu kan nama Tuhan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertajalli ke gunung tersebut, ja'alahu dakka, gunung ini runtuh, hancur. Nabi Musa melihat dahsyat, heran, takut. Fakharra Musa sa'ika, Nabi Musa tersungkur dalam keadaan pingsan. Padahal bukan zatnya yang tajalli. Biar paham, kada sanggup melihat. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa siuman, Nabi Musa sadar, qala rabbi inni tubtu ilaika, Tuhan ulun bertobat kada lagi minta melihat. Nah, lam tarahul absar, Allah tidak bisa dilihat dengan mata. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, la tudrikuhul absaru wala wa huwa yudrikul absar. Allah Ta'ala tidak bisa diperdapati dengan penglihatan mata, namun Allah Ta'ala bisa memperdapati penglihatan mata manusia. Terus bagaimana melihat Allah? Kata beliau, lakin melihatnya itu bimusyara'athu qulub, nang melihat Allah itu hati, lawan hati ini melihat Allah bihakikatil iman, dengan hakikat iman. Nah, apa iman ini? Hakikat iman ini ada 3 tingkatan. Iman ilmu yakin, iman ainul yakin, iman hakul yakin. Bila ada berisi ini, melihat lawan Allah Ta'ala dengan imannya. Dengan imannya. Nah, untuk mendapatkan iman ilmu yakin, dan itu bagian daripada martabat iman, maka belajarlah sifat 20. Belajar sifat 20. Nah, dengan belajar sifat 20 mulai wujud sampai mutakallimun, mantap imannya. Lalu naiklah dia, keimanannya itu disebut iman ilmu yakin. Lalu inya menyembah Allah, sembahyang, tapi nya modal ada sudah nih, modalnya ilmu yakin. Siapa nang disembah? Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'alanya? Melihatlah, melihat dengan keyakinanku, dengan keyakinanku. Nang paling rendah keyakinan ia ilmu yakin, melihat dengan keyakinan. Maka dengan keyakinan ini dia melihat Allah Ta'ala kada di hadapannya. Kenapa? Karena apabila dia meyakini saat sembahyang Tuhan itu dihadapinya, kafir menghadap Allah dunia. Lalu modelnya ini nyata mau menghadapi Allah Ta'ala, berarti lalu ingin menghadap kiblat, menghadap Allah, berarti Allah Ta'ala ada di kiblat. Lah, ini kan sesuai dengan kaidah iman. Inya belajar sifat 20. Allah Ta'ala itu mukhalafah lil hawadisi,
Tuhan itu kada sama lawan nang baharu. Lang baharu ni ya diri kita alam. Nang alam ini termasuk diri kita ini ada mempunyai waktu, ada mempunyai tempat. Lamun Tuhan di barat, di arah kiblat, berarti Tuhan bertempat. Berarti kada mukhalafah lil hawadisi. Gitu. Terus nang aku sembah ni Allah Ta'alanya ada. Yakin, melihatlah lawan angin. Wujud angin itu melihatlah. Kada melihat. Wujud angin ini kita kada melihat. Lawan mata kita kada melihat, tapi kita merasakan wujudnya. Keberadaan angin itu kita rasakan dan kita pastikan angin itu ada. Sekalipun mata kita kada melihat, tapi hati kita yakin karena merasakan. Ini nyata, hari-hari kita merasa angin, wujudnya kada dilihat, tapi kita yakin seyakin-yakinnya angin itu ada karena kita merasa. Allah Ta'ala itu walaupun wujudnya, zatnya kada bisa dilihat mata, tapi keberadaannya bisa kita yakini dan kita rasakan. Nah sekarang dalam sembahyang adalah meyakini, merasakan. Lamun dalam sembahyang kada meyakini itu, ya kayak apa menyembah Allah? Ini nang jadi permasalahan kita. Nang kadang-kadang mohon maaf, ini menurut orang ahlul kasyaf, umat Islam ini kan model terlena nih. Maksud terlena itu terlena dengan fadilat amal, terlena dengan ini dan itu, tapi sementara mengenal Allahnya kada diperhatikan. Hanya menurut ulun mohon maaf, ada mestinya, dan ini wajib dalam agama, ada kajian yang mestinya kita ada kajian di masjid ini, kajian al-ilmu billah, ilmu mengenal Allah, karena ini modal. Ada kajian tauhid itu bujur wajib ada, modal awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Modal pertama sembahyang taat itu mengenal Allah dulu. Kita ada bicara ini fadilatnya apa, istimewanya apa, modalnya kada ada, bangkrut. Hadirin rahimakumullah. Nah ini nih mun kita nih bertauhid, nah berdiri sembahyang nih, kita berdirinya nih fikih nih, mudah, kita mudah fikih sudah, mulai beristinja sudah bisa, berwudu alhamdulillah, kemudian berdiri sembahyang kadang-kadang melebihi lagi, menyusur ke betis orang, tapi rangkang lelebihanan, menyusur ke betis orang gelianan saking gitu, kada kayak itu. Oke lah, ini aturan fikih sudah kita belajar aturannya begini, itu hanya cara.
Cukup itu kah mudahnya? Cukup nih, mohon maaf kalau agak sedikit keras. Apa mudahnya cukup dengan bagus suara membaca Fatihah? Apa mudahnya cukup dengan hafal Quran? Kade cukup. Biar melengking pian suaranya menggelegar sin bagusan. Lamun inya kada mengenal Allah, kada ada mudahnya lagi. Itu modal cara, modal fikih aja nyar. Nah, ini satu. Jadi Imam Ghazali modal yang pertama. Ini modal pokok nih, modal utama dulu. Mun kita bahas ini, ya Allah raminya. Ini kita hanya hendak memodal dasar aja, modal ilmu yakin. Bila inya hendak naik lagi mudahnya, ganali lagi mudahnya, hendak sukses mudahnya ainul yakin. Bila hendak hebat lagi ganali mudahnya hakul yakin. Nah ini ngarannya nang sukses. Nah ini seberataan terkait dengan sifat 20 mulai wujud sampai mutakallimun. Diurai bujur-bujur, dijelaskan bujur-bujur supaya kawa diyakini dan kawa dipakai. Modal dipak mun sekedar belajar kada kawa diulah modal kan beribadah berapa apa. Nah modal yang pertama ada fikihnya, ada al ilmu billah, tauhidnya ada. Lalu ujar Imam Ghazali nang ketiga nih berikutnya mudahnya khauf, takutan, raja lawan muraqabah. Kalau disimpulkan ilmunya tasawuf. Nah nang kayak apa? Nah saat kita sembahyang ada khaufnya, ada rajanya, ada muraqabah. Bila kada ada khauf, kada ada raja, kada ada muraqabah, kurang modal lah. Kurang modal ya pulang. Nah ini mungkin insya Allah minggu depan atau ke depan lah, minggu depan berikutnya, karena waktu nih ini mungkin kita bahas karena ini pokok, karena ini modal karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampean baritan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin. Dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min nas'aluka al-afiyah al-mu'afata ad-daima fid dunya wal akhirah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atina bima ataita ibadakal muttaqin fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.